Pagi itu, halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak sesak oleh kerumunan wartawan, aktivis, dan masyarakat penasaran. Mikrofon, kamera, dan spanduk tuntutan berjejer di depan gerbang. Mereka menunggu sidang pertama atas gugatan fantastis senilai 125 triliun rupiah yang dialamatkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Angka itu terlalu besar untuk diabaikan, terlalu ganjil untuk tidak memicu rasa curiga. Sorak-sorai dan teriakan bercampur dengan kilatan kamera, menjadikan suasana seperti pesta demokrasi yang berubah menjadi arena penghakiman. Di dalam gedung, ruang sidang telah dipenuhi pengunjung jauh sebelum hakim memasuki ruangan. Beberapa tokoh politik senior tampak hadir, duduk rapi seolah sekadar penonton, padahal kehadiran mereka jelas syarat makna. Sementara itu, deretan kursi jurnalis sudah penuh dengan laptop terbuka, jari jemari mereka siap menuliskan setiap detil untuk dilaporkan ke redaksi. Atmosfernya tegang, seakan udara di ruangan itu menolak untuk mengalir dengan bebas. Gibran memasuki ruang sidang dengan wajah tenang, didampingi tim pengacara yang berpakaian hitam putih. Dari kejauhan, tatapannya lurus ke depan, tanpa senyum, tanpa ragu. Sorakan dan bisikan segera menyeruak. Ada yang memandangnya dengan kekaguman, menganggapnya sosok muda yang berani menghadapi badai. Ada pula yang menyindir sinis, menganggap kehadirannya hanyalah episode lain dalam drama politik keluarga Jokowi. Namun satu hal yang jelas, setiap langkahnya menyedot perhatian semua mata. Penggugat hadir dengan wajah penuh percaya diri. Sosoknya bukan sembarangan, melainkan representasi dari sebuah kelompok misterius yang sudah lama bergerak di balik layar. Ia menenteng tumpukan dokumen yang diklaim sebagai bukti. Tawa kecilnya sesekali terdengar, seperti yakin kemenangan sudah ada di tangannya. Suasana ruang sidang kian panas, bahkan sebelum palu hakim diketukkan. Hakim akhirnya memasuki ruang persidangan, dan seluruh hadirin diminta berdiri. Hening seketika menyelimuti ruangan, hanya terdengar langkah hakim menuju kursinya. Palu diketuk sekali, tanda sidang dimulai. Seketika jantung setiap orang berdegup lebih kencang. Mereka sadar, apa yang terjadi di ruangan itu bisa mengubah arah politik negeri ini. Pembacaan gugatan dimulai. Tuduhan yang dilontarkan bukan hanya soal ijazah yang dipertanyakan keasliannya, melainkan juga dugaan bahwa Gibran terlibat dalam manipulasi kebijakan publik, memanfaatkan jabatannya untuk memperkuat dinasti, bahkan melanggar prinsip etika kenegaraan. Kata-kata penggugat terdengar lantang, menusuk telinga, seakan ingin menegaskan bahwa dirinya adalah pembawa kebenaran. Ruang sidang bergemuruh oleh bisikan, sebagian mendengus tak percaya, sebagian lagi mengangguk-angguk membenarkan. Ekspresi Gibran tidak berubah. Wajahnya datar, matanya tajam menatap ke arah penggugat. Sesekali ia menunduk, mencatat, lalu berbisik pelan kepada pengacaranya. Sikapnya yang dingin membuat banyak orang penasaran. Apakah ia yakin tuduhan ini hanya fitnah belaka, atau sebenarnya ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan? Pertanyaan itu berputar-putar di benak publik, menambah dramatisasi yang sudah terlalu pekat. Di luar pengadilan, demonstran bersorak membawa spanduk dengan tulisan besar, "Bongkar Legitimasi Dinasti." Dan, 125 rupiah triliun sama dengan kebenaran tertutup. Polisi berbaris menjaga ketat, berusaha menenangkan massa yang semakin emosional. Jalanan macet total, suara toa dan genderang aksi menggema hingga radius 1 km dari gedung pengadilan. Sidang yang seharusnya menjadi proses hukum berubah menjadi panggung politik terbuka. Sementara itu, televisi nasional menyiarkan langsung jalannya persidangan. Dari warung kopi hingga ruang tamu masyarakat, layar-layar menyala menampilkan wajah Gibran dan penggugat secara bergantian. Negeri ini seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan drama paling panas tahun itu. Semua orang punya opini, semua merasa punya hak untuk menilai. Gugatan fantastis ini telah menjadi milik publik, bukan lagi sekadar urusan pribadi. Hari pertama sidang ditutup dengan ketegangan menggantung. Tidak ada keputusan, hanya pembacaan gugatan dan pembelaan awal dari pihak Gibran. Namun satu hal pasti, pertempuran panjang baru saja dimulai. Riuh tepuk tangan dan sorakan mengiringi keluarnya para tokoh dari ruang sidang. Gibran berjalan keluar dengan kepala tegak, sementara di luar sana ribuan pasang mata menunggu, apakah ia akan runtuh di bawah beban tuduhan, atau justru semakin kuat menghadapi badai fitnah yang baru saja pecah. Suasana di ruang sidang pada hari kedua semakin mencekam.
Sejak pagi, antrean panjang sudah terbentuk di depan pengadilan. Wartawan kembali memenuhi setiap sudut, bahkan ada yang membawa kamera berukuran besar untuk memastikan tidak ada satu detik pun yang terlewat. Kehadiran tokoh-tokoh politik yang lebih banyak dibanding hari pertama semakin menegaskan bahwa persidangan ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan pertarungan kepentingan yang melibatkan banyak pihak. Ketika Gibran memasuki ruangan, riuh tepuk tangan dan teriakan bercampur menjadi satu. Ada yang bersorak mendukung, ada pula yang sengaja mencibir. Namun, pemuda itu tetap berjalan dengan tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan sorotan mata yang menelanjangi setiap geraknya. Senyumnya tipis, dingin, sekaligus menantang. Ia tahu, setiap ekspresi akan ditafsirkan oleh publik. Tim pengacara penggugat langsung melancarkan serangan dengan retorika penuh drama. Mereka menampilkan dokumen-dokumen yang disebut sebagai bukti kuat, diproyeksikan ke layar besar agar semua bisa menyaksikan. Gambar-gambar ijazah, data keuangan, hingga potongan berita lama berkelebat di layar. Setiap kali sebuah dokumen ditampilkan, hadirin bergumam, sebagian tak percaya, sebagian lagi bersorak puas. Seolah sidang ini telah berubah menjadi pertunjukan teater dengan penonton yang larut dalam emosi. Pengacara Gibran dengan tenang menanggapi setiap tuduhan. Suaranya datar, tak meninggi, namun penuh keyakinan. Ia mematahkan argumentasi lawan dengan logika sederhana, menyoroti kejanggalan dalam dokumen yang ditampilkan. Kalau benar ijazah ini palsu, bagaimana mungkin beliau bisa diterima di jenjang pendidikan selanjutnya? Tanyanya lantang. Pertanyaan itu disambut dengan riuh tepuk tangan dari barisan pendukung Gibran. Di tengah ketegangan itu, hakim beberapa kali harus mengetukkan palu untuk meredam suasana. Sidang ini bukan panggung sorak-sorai, ucapnya dengan suara tegas. Namun larangan itu hanya bertahan sebentar. Begitu penggugat melontarkan tuduhan baru tentang adanya aliran dana mencurigakan, ruangan kembali bergemuruh. Semua orang ingin bersuara, seakan-akan menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Wajah Gibran tetap tanpa perubahan. Sesekali ia menghela napas panjang, sesekali ia menatap ke arah penggugat dengan sorot mata tajam. Bagi sebagian orang, sikap itu menunjukkan keberanian luar biasa. Namun bagi lawannya, itu dianggap sebagai bentuk keangkuhan. Media sosial pun ramai memperdebatkan sikapnya, menciptakan ribuan komentar dan meme dalam hitungan jam. Seorang saksi yang dihadirkan penggugat akhirnya memberikan testimoni mengejutkan. Ia mengaku pernah menjadi bagian dari tim yang menyusun dokumen untuk memuluskan karir politik Gibran. Namun ketika dicecar pertanyaan detail, kesaksiannya mulai goyah. Beberapa jawaban terdengar bertentangan, membuat suasana berbalik. Publik di ruang sidang yang tadinya terprovokasi, kini mulai ragu. Di luar gedung, demonstrasi semakin keras. Kelompok pro dan kontra hampir bentrok, namun barisan polisi berhasil meredam dengan pagar betis. Spanduk bertuliskan, 125 triliun rupiah sama dengan kebenaran, berhadapan dengan tulisan, hentikan fitnah. Suara toa bersahut-sahutan, menciptakan kegaduhan yang bisa terdengar hingga ke dalam ruang sidang. Bagi hakim, kondisi ini menjadi beban berat karena putusan apapun akan menimbulkan gelombang besar di jalanan. Salah satu pengacara Gibran mengambil kesempatan untuk membalik keadaan. Ia menampilkan rekaman video singkat yang menunjukkan penggugat bertemu dengan seorang tokoh politik yang dikenal sebagai oposisi garis keras. Rekaman itu memicu kehebohan, sorakan dan teriakan memenuhi ruang sidang. Penggugat tampak gelisah, wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini mulai kehilangan warna. Hakim kembali mengetukkan palu keras-keras, memerintahkan semua pihak untuk menahan diri. Namun suasana sudah terlanjur panas. Drama persidangan hari itu bukan lagi sekadar adu bukti, melainkan pertunjukan kekuatan antara dua kubu besar yang saling berebut legitimasi. Semua orang sadar, apa yang terjadi di ruangan itu akan menentukan masa depan politik Indonesia. Ketika sidang ditutup, publik merasa masih banyak misteri yang belum terjawab. Gibran keluar dengan langkah mantap, sementara penggugat menghindari tatapan kamera. Malam itu, berita tentang sidang kedua menghiasi semua layar kaca dan trending di media sosial. Narasi terbelah, satu pihak menilai Gibran semakin terbukti bersih, sementara pihak lain meyakini ini hanyalah bagian dari skenario besar untuk menutupi dosa politik. Namun satu hal yang pasti, sidang panas ini baru permulaan. Gelombang intrik baru menunggu di balik layar,
siap menguji kesabaran dan keteguhan hati Gibran. Malam setelah sidang kedua, sejumlah media investigasi mulai menurunkan laporan panjang tentang siapa sebenarnya penggugat Gibran. Nama yang muncul ternyata hanyalah ujung dari sebuah jejaring raksasa yang sudah lama beroperasi di balik layar politik negeri ini. Mereka disebut sebagai kelompok bayangan, terdiri dari politisi usang yang haus kekuasaan, taipan yang kecewa karena kehilangan proyek, dan mantan pejabat yang dendam. Satu tujuan mereka sama, menjatuhkan legitimasi keluarga Jokowi lewat Gibran. Dugaan itu semakin kuat ketika sebuah rekaman percakapan bocor ke publik. Dalam rekaman berdurasi 12 menit, terdengar suara beberapa tokoh yang tengah menyusun strategi. Mereka mendiskusikan cara memanfaatkan isu ijazah untuk menggoreng opini, lalu menghubungkannya dengan angka 125 triliun rupiah agar terlihat bombastis. Rekaman ini seketika menjadi bahan bakar baru di media sosial, menimbulkan pertanyaan besar, benarkah gugatan ini hanyalah permainan? Di balik hiruk-pikuk, seorang jurnalis muda bernama Raka mendapat ancaman setelah menulis artikel yang membongkar keterlibatan konglomerat dalam gugatan tersebut. Malam itu, motornya dibakar oleh orang tak dikenal. Kejadian itu justru mempertebal keyakinan publik bahwa ada kekuatan gelap yang sedang bekerja, berusaha menutupi jejak mereka dengan kekerasan. Dukungan terhadap Gibran pun makin membesar, bukan hanya karena sosoknya, melainkan karena masyarakat muak dengan permainan kotor yang melibatkan intimidasi. Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran mulai mengumpulkan bukti pertemuan rahasia yang dilakukan penggugat dengan tokoh-tokoh tertentu. Foto-foto pertemuan di sebuah hotel mewah tersebar di internet, memperlihatkan wajah-wajah yang sebelumnya dianggap tidak terlibat. Gambar itu menambah daftar panjang orang yang dicurigai sebagai bagian dari jaringan gelap. Beberapa politisi langsung membantah, tetapi publik sudah telanjur percaya. Di ruang sidang berikutnya, pihak Gibran mulai menyusun narasi balik. Mereka tidak hanya membantah tuduhan, tetapi juga mengajukan dugaan bahwa gugatan ini direkayasa oleh pihak yang ingin mengguncang stabilitas negara. Kata-kata konspirasi politik mulai bergema, menjadi topik utama di televisi dan radio. Bahkan sejumlah analis politik menilai kasus ini bisa lebih berbahaya daripada sekadar sengketa hukum biasa. Gibran sendiri memilih tetap diam ketika ditanya wartawan mengenai bocoran jaringan gelap. "Saya serahkan semuanya pada proses hukum," ujarnya singkat. Namun, sorot matanya saat itu berbeda, lebih tajam, lebih penuh perhitungan. Diamnya Gibran justru menimbulkan rasa penasaran, membuat publik menebak-nebak strategi apa yang sedang ia simpan untuk menyerang balik. Di sisi lain, penggugat semakin tersudut. Beberapa saksi yang semula siap bersaksi tiba-tiba menarik diri dengan alasan keselamatan. Mereka mengaku mendapat teror misterius, meski tidak jelas dari pihak mana. Ketidakhadiran saksi-saksi ini menimbulkan kecurigaan baru, mungkinkah jaringan gelap itu tidak hanya berusaha menghancurkan Gibran, tetapi juga menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak lagi bisa mereka kontrol. Kondisi itu membuat persidangan berubah semakin rumit. Hakim pun mulai kehilangan kesabaran karena setiap bukti dan kesaksian seakan terkontaminasi oleh intrik politik. Ia beberapa kali menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh dijadikan alat perang kekuasaan. Namun kalimat itu hanya terdengar formalitas, sebab semua orang tahu pertarungan ini jauh melampaui meja hijau. Laporan intelijen yang bocor ke media menambah bumbu panas. Disebutkan bahwa jaringan ini tidak hanya bergerak di Jakarta, tetapi juga punya simpul di luar negeri. Ada arus dana asing yang masuk untuk mendukung gerakan mereka, meski belum terbukti secara hukum. Informasi itu menimbulkan spekulasi liar, apakah kasus Gibran hanyalah bagian dari rencana besar mengguncang pemerintahan Indonesia. Rakyat yang semula bingung kini mulai bersatu melawan fitnah. Aksi solidaritas bermunculan di berbagai kota, dari Solo hingga Surabaya. Ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Kami percaya kebenaran," dan "Hentikan konspirasi." Dukungan ini membuat posisi Gibran semakin kuat, bahkan ketika ia belum bicara banyak. Publik melihatnya sebagai simbol keteguhan melawan kezaliman politik. Di balik dukungan itu, lawan-lawan politiknya justru semakin kalang kabut. Mereka tidak menyangka serangan yang dirancang untuk melemahkan justru berbalik menjadi penguat. Masing-masing kubu mulai saling menyalahkan, sebagian bahkan dikabarkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari sorotan.
Bayangan kekalahan sudah terlihat, tetapi pertarungan masih jauh dari selesai. Babak baru telah terbuka, pertempuran bukan lagi soal gugatan 125 triliun rupiah atau ijazah semata, melainkan perang habis-habisan melawan jaringan gelap yang berusaha mengendalikan arah bangsa. Di tengah badai fitnah, Gibran menemukan pijakan baru untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, ruang sidang kembali penuh sesak. Namun kali ini suasananya berbeda. Dari wajah-wajah pendukung Gibran tampak kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka datang dengan keyakinan bahwa sang wakil presiden tidak lagi hanya bertahan, melainkan siap melawan. Isyarat itu terlihat jelas ketika tim kuasa hukum Gibran membawa setumpuk dokumen dan layar proyektor tambahan yang disiapkan di depan. Begitu sidang dimulai, pengacara Gibran berdiri dengan suara lantang. Ia tidak lagi hanya membantah, melainkan membuka data yang menyerang balik pihak lawan. Ditampilkanlah rekaman pertemuan penggugat dengan seorang tokoh politik oposisi yang selama ini dikenal haus panggung. Rekaman itu memperlihatkan mereka sedang membahas strategi menggiring opini publik. Ruang sidang langsung heboh, terdengar riuh rendah dari kursi pengunjung. Penggugat yang semula duduk dengan tenang kini tampak gelisah. Wajahnya kaku, matanya mencari-cari alasan. Tetapi bukti video terlalu jelas untuk disangkal. Para wartawan segera mengabadikan momen itu, yakin inilah titik balik dalam kasus 125 triliun rupiah tersebut. Tak berhenti di situ, tim Gibran menampilkan bukti transfer ke sejumlah akun yang terhubung dengan saksi penggugat. Aliran dana mencurigakan itu memperkuat dugaan bahwa saksi-saksi dibayar untuk memberi kesaksian palsu. Suasana ruang sidang semakin panas, hakim harus mengetukkan palu berkali-kali agar keadaan tetap terkendali. Gibran yang duduk di kursi tergugat tampak lebih rileks daripada sebelumnya. Tangannya terlipat, tatapannya tenang, seolah yakin bahwa kebenaran perlahan berpihak padanya. Saat giliran diberi kesempatan bicara, ia hanya berkata singkat, "Fitnah memang bisa menyebar, tapi kebenaran akan menemukan jalannya." Kalimat itu disambut tepuk tangan dari sebagian hadirin meski hakim berusaha meredam. Di luar gedung, suasana pun berubah. Masa pendukung Gibran yang sebelumnya defensif kini mulai menunjukkan ekspresi kemenangan. Poster-poster baru muncul bertuliskan, "Kebenaran menang," dan "Kami bersama Gibran." Media sosial dibanjiri potongan video sidang, membuat nama Gibran kembali merajai trending topik. Sementara itu, penggugat mencoba membalik keadaan dengan menuduh bukti video dan data transfer sebagai manipulasi. Namun, serangan itu justru melemahkan posisinya karena publik menilai tuduhan tanpa dasar hanyalah pengalihan isu. Kredibilitasnya mulai runtuh di mata masyarakat. Seorang analis politik yang hadir di ruang sidang berkomentar, "Hari ini kita menyaksikan transformasi. Dari seorang terdakwa opini, Gibran berubah menjadi simbol perlawanan terhadap fitnah politik." Ucapan itu langsung dikutip media, mempertebal narasi bahwa serangan balik Gibran berhasil mengubah peta permainan. Hakim pun mengakui bahwa bukti yang disodorkan pihak tergugat perlu diteliti lebih dalam. Keputusan itu membuat publik semakin yakin bahwa arah persidangan kini berpihak kepada Gibran. Dari sudut ruang, beberapa politisi yang sebelumnya diam mulai tampak gelisah, khawatir nama mereka akan terseret ke permukaan. Malamnya, berita tentang sidang keempat mendominasi seluruh saluran televisi. Tayangan ulang rekaman penggugat yang bertemu tokoh oposisi diputar berkali-kali, menjadi tontonan jutaan pasang mata. Opini publik berbalik tajam, dari keraguan menjadi simpati. Banyak yang mulai melihat Gibran bukan hanya sebagai wakil presiden muda, tetapi figur yang ditempa badai fitnah dan tetap berdiri tegak. Bagi Gibran, hari itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari serangan balik yang lebih besar. Ia sadar, lawan-lawannya tidak akan diam. Namun ia juga tahu, setiap langkah fitnah yang terbongkar justru menguatkan posisinya. Serangan licik yang dirancang untuk menghancurkan kini menjadi batu pijakan menuju legitimasi yang lebih kokoh. Di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, perang ini bukan lagi soal ijazah atau gugatan nominal, melainkan pertarungan untuk merebut kepercayaan rakyat. Dan di medan itu, Gibran mulai unggul. Malam itu, Jakarta diselimuti hujan deras. Di sebuah gedung tua yang tampak usang dari luar, sekelompok orang berkumpul dalam lingkaran kecil. Dokumen berserakan di meja kayu panjang, beberapa ponsel menyala menampilkan percakapan terenkripsi.
Mereka bukan sekadar pengacara atau aktivis, melainkan bagian dari jaringan gelap yang memiliki misi lebih besar, merobohkan legitimasi keluarga Jokowi melalui pintu Gibran. Salah seorang pria berjas hitam menatap layar monitor dengan sorot mata penuh perhitungan. Ia memutar rekaman sidang yang menampilkan ekspresi Gibran saat disudutkan. Anak muda itu harus jatuh, bukan hanya di ruang hukum, tapi juga di mata rakyat, gumamnya. Di balik senyumnya yang tipis, tersimpan rencana yang jauh melampaui gugatan. 125 triliun rupiah. Sementara itu, di kediaman dinas, Gibran duduk bersama beberapa penasihatnya. Mereka membicarakan perkembangan terbaru dengan nada serius. Salah satu penasihat memberitahu bahwa ada upaya sistematis menggiring opini publik melalui media bayangan dan akun anonim di dunia maya. Mereka tidak hanya ingin menang di pengadilan, Mas. Mereka ingin menghapus kepercayaan masyarakat terhadap panjenengan, ujarnya dengan nada tegas. Gibran menarik napas dalam-dalam. Meski hatinya sempat tersentak, ia memilih tenang. Kalau mereka bermain di kegelapan, kita lawan dengan cahaya. Aku tidak akan biarkan rakyat disesatkan oleh fitnah, jawabnya mantap. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan itu merasa ada kekuatan baru yang lahir dari dalam dirinya. Di sisi lain, beberapa media mulai mencium aroma janggal. Jurnalis investigasi menemukan aliran dana asing yang diduga digunakan untuk mendukung gugatan besar ini. Ada indikasi keterlibatan lobi politik luar negeri yang ingin mengguncang stabilitas Indonesia. Kabar ini cepat menyebar dalam lingkaran terbatas, menambah panas suasana yang sudah mencekam. Keesokan harinya, ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan. Pihak penggugat menghadirkan saksi ahli yang katanya memiliki bukti tak terbantahkan. Namun saat dokumen itu diperlihatkan, hakim justru menemukan kejanggalan, tanda tangan yang berbeda, cap institusi yang tidak sesuai, hingga data yang tidak sinkron. Ruangan mendadak riuh, beberapa penonton berbisik penuh rasa curiga. Pengacara Gibran dengan tenang meminta majelis hakim untuk menunda pemeriksaan dokumen. Kami butuh verifikasi independen, Yang Mulia. Kebenaran tidak boleh dipaksa oleh rekayasa, ucapnya lantang. Kalimat itu membuat suasana berubah, publik di ruang sidang kembali memandang Gibran sebagai sosok yang tenang namun berani. Di luar gedung, ratusan mahasiswa menggelar aksi damai. Mereka membawa poster bertuliskan, lawannya fitnah dengan kebenaran, dan pemimpin muda jangan dijatuhkan dengan dusta. Suara mereka bergema, menembus pagar besi dan barikade polisi. Gibran yang mendengar kabar itu tersenyum lirih, bukan karena merasa diunggulkan, tapi karena ia tahu ada rakyat yang percaya padanya di tengah badai fitnah. Namun, semakin keras perlawanan Gibran, semakin nekat pula lawan-lawannya. Mereka merancang langkah baru, menyerang nama baik melalui isu pribadi, dari bisnis keluarga hingga hubungan internal politik. Kalau serangan di ruang hukum goyah, kita buat arena lain di luar, ujar salah satu tokoh di balik layar dengan tatapan licik. Di tengah tekanan itu, Jokowi turun tangan secara diam-diam. Ia tidak muncul di publik, tetapi memberikan nasihat lewat telepon. Jangan pernah takut, Gibran. Ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Kamu sedang diuji, bukan hanya sebagai wakil presiden, tapi sebagai pemimpin masa depan. Kata-kata itu menggema dalam hati Gibran, menyalakan api semangat baru. Malam menjelang, hujan reda, tapi suasana politik justru semakin tebal oleh aroma intrik. Gibran menatap langit dari jendela kantornya. Ia tahu jalan ini masih panjang, penuh jebakan dan serangan tak terduga. Namun di dalam dirinya, lahir keyakinan, semakin keras fitnah menghantam, semakin kokoh ia harus berdiri. Babak pertarungan bukan lagi sekadar soal gugatan 125 triliun rupiah, melainkan perang antara kegelapan dan cahaya. Gibran siap melangkah lebih jauh, meski ia tahu musuh yang bersembunyi di balik layar jauh lebih berbahaya daripada yang tampak di pengadilan. Gedung pengadilan kembali ramai pagi itu. Wartawan berdesakan di pintu masuk, berebut tempat untuk mengabadikan momen sidang yang semakin panas. Publik sudah menunggu, berharap ada kejutan baru. Gibran melangkah masuk dengan wajah tenang, sementara tatapan ratusan pasang mata tertuju padanya. Senyum tipis ia lemparkan, seakan ingin menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi badai yang semakin menggila. Majelis hakim membuka sidang dengan suara mantap, memanggil saksi kunci yang disebut-sebut sebagai orang dalam jaringan yang selama ini menyuplai dokumen untuk penggugat.
Ruangan hening seketika, hanya suara langkah saksi yang terdengar menggema. Begitu ia duduk, sorot matanya gelisah, seolah membawa beban besar yang tak mampu ia sembunyikan. Pengacara penggugat mencoba mengarahkan kesaksian, namun saksi itu justru terlihat ragu. Dengan suara bergetar, ia mengaku dipaksa menyusun berkas palsu dengan imbalan sejumlah uang. Ruangan sontak gaduh, para jurnalis sibuk mengetik cepat, kamera berkilat-kilat. Hakim mengetukkan palu, meminta ketenangan, tetapi suasana sudah terlanjur bergolak. Nama seorang tokoh politik senior tiba-tiba disebut dalam pengakuan saksi itu. Ia digambarkan sebagai dalang yang mengatur aliran dana, strategi opini, hingga manipulasi dokumen. Semua yang hadir terperanjat. Kabar itu bagai petir di siang bolong, membuka tabir siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik gugatan 125 triliun rupiah. Gibran duduk tegak, matanya tajam menatap saksi yang terus berbicara. Ia tahu inilah titik balik. Fitnah yang selama ini dilemparkan perlahan menunjukkan wajah aslinya. Namun, ia juga sadar, semakin banyak kebenaran terbuka, semakin besar pula risiko serangan balasan dari pihak-pihak yang terungkap. Di luar ruang sidang, massa pendukung bersorak gembira. Mereka berteriak bahwa kebenaran akhirnya mulai terlihat. Media sosial langsung dipenuhi potongan kesaksian, tagar baru bermunculan, mengangkat nama Gibran sebagai sosok muda yang berhasil bertahan di tengah gelombang fitnah. Namun, di balik euforia itu, ada ketakutan bahwa situasi bisa berubah menjadi lebih berbahaya. Sementara itu, tokoh politik yang disebut-sebut sebagai dalang membantah keras. Ia menggelar konferensi pers kilat, menuduh ada skenario untuk menjatuhkannya. Ini semua rekayasa balik, saya dikorbankan, ujarnya dengan nada marah. Namun, nada suaranya tidak mampu menghapus keraguan publik yang mulai menaruh curiga. Malam harinya, di sebuah hotel mewah, pertemuan rahasia berlangsung. Beberapa orang yang terlibat dalam jaringan gelap membicarakan langkah darurat. Kalau saksi itu benar-benar membuka semuanya, kita bisa hancur. Kita harus hentikan dia sebelum sidang berikutnya, bisik seorang pria berperawakan tegap. Ancaman itu menandakan pertarungan belum berakhir, malah akan semakin brutal. Di kediamannya, Gibran duduk termenung sambil menatap meja yang penuh dengan berkas. Ia menerima pesan dari tim pengacara bahwa saksi yang memberi kesaksian mulai mendapat intimidasi. "Mas, kalau tidak dilindungi, nyawanya bisa terancam," kata salah satu penasihat. Hati Gibran kian berat, ia sadar bahwa mempertahankan kebenaran bukan hanya soal dirinya, tapi juga keselamatan orang lain. Malam semakin larut, hujan turun deras seperti malam-malam sebelumnya. Gibran menuliskan catatan kecil di buku pribadinya, "Fitnah hanyalah bayangan, tapi kebenaran adalah cahaya. Aku harus memastikan cahaya ini tetap hidup, walau harus menantang kegelapan yang paling pekat." Tulisan itu menjadi pengingat, bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak paling genting. Di sisi lain, publik menanti sidang berikutnya dengan napas tertahan. Apakah saksi itu bisa kembali hadir, atau justru hilang ditelan ancaman? Apakah dalang sesungguhnya benar-benar akan terbongkar, atau jaringan gelap itu mampu menutup jejaknya sekali lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menambah tegang suasana politik nasional. Gibran tahu, kemenangan kebenaran tidak datang dengan mudah. Musuh yang ia hadapi bukan sekadar penggugat, melainkan kekuatan yang rela mengorbankan apapun demi mempertahankan bayangan mereka. Namun ia juga yakin, semakin besar tekanan, semakin besar pula tekadnya untuk berdiri tegak. Hari sidang terakhir tiba, udara Jakarta terasa berat seolah menahan napas bersama ribuan orang yang menunggu keputusan. Gedung pengadilan dipenuhi aparat keamanan, massa pro dan kontra berjejer di luar pagar, sementara kamera media mengarah penuh ke pintu masuk. Semua tahu, apapun yang diputuskan hari ini akan mengguncang panggung politik nasional. Gibran melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan setelan sederhana, wajahnya menunjukkan ketenangan yang tak lagi mudah digoyahkan. Ia sempat menatap ke arah massa di luar yang mengibarkan poster bertuliskan, "Kebenaran menang," dan "Pemimpin Muda Harapan Bangsa." Tatapan itu memberinya energi tambahan, mengingatkan bahwa ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Di dalam ruang sidang, saksi kunci akhirnya hadir kembali, kali ini dengan pengawalan ketat. Meski terlihat pucat, ia berani bersuara lantang. Ia mengungkap nama-nama baru,
rekening yang digunakan untuk menyuplai dana, hingga strategi sistematis menyebar fitnah lewat media bayangan. Setiap kata yang keluar darinya bagaikan paku terakhir yang menancap di dinding kebohongan. Pengacara penggugat mencoba menyanggah, namun bukti yang ditampilkan terlalu jelas. Rekaman transaksi, percakapan terenkripsi, hingga foto pertemuan rahasia terpampang di layar sidang. Publik yang hadir bergemuruh, sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lagi bersorak melihat topeng yang selama ini dipakai akhirnya robek. Majelis hakim menundukkan kepala, membaca berkas dengan wajah serius. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, sebelum akhirnya palu diketukkan. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak berdasar hukum dan syarat manipulasi. Pengadilan memutuskan menolak seluruh tuntutan, serta menyerahkan penyelidikan lanjutan terhadap pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen. Suara hakim menggema, membuat ruangan pecah oleh sorak dan tepuk tangan. Gibran menutup mata sejenak, menarik napas lega. Ia tidak meloncat atau bersorak, hanya tersenyum tipis, penuh rasa syukur. Ia tahu ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan kebenaran atas fitnah yang coba menjerat bangsa. Di luar, massa pendukung merayakan, melantunkan yel-yel yang menggema hingga ke jalanan. Sementara itu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai dalang tampak terguncang. Beberapa menghilang dari publik, sebagian lain mencoba mengelak dengan alasan klasik. Namun publik sudah lebih cerdas, mereka tahu siapa yang selama ini bermain di balik layar. Kepercayaan masyarakat mulai bergeser, bayang-bayang kekuasaan lama runtuh digantikan keyakinan baru pada generasi muda. Di kediamannya malam itu, Gibran duduk bersama keluarga. Jokowi menepuk pundaknya dengan senyum bangga. Kamu sudah melewati ujian yang berat. Ingat, bukan gugatan ini yang membentukmu, tapi bagaimana kamu berdiri menghadapi badai, ucapnya. Kata-kata itu menegaskan, bahwa perjalanan seorang pemimpin tidak pernah mulus, selalu ditempa ujian yang kadang tak terduga. Gibran sendiri lebih memilih diam, menatap jauh keluar jendela. Dalam hatinya ia berjanji, kepercayaan yang diberikan rakyat tidak boleh disia-siakan. Fitnah boleh datang lagi dalam bentuk lain, tetapi ia sudah belajar bahwa cahaya kebenaran selalu bisa menembus kegelapan. Keesokan harinya, media internasional memberitakan putusan sidang ini sebagai simbol ketahanan demokrasi Indonesia. Banyak yang menyoroti bagaimana seorang pemimpin muda bisa tetap tegak meski dihantam serangan brutal. Nama Gibran semakin dikenal, bukan hanya sebagai anak presiden, tapi sebagai tokoh yang berhasil membuktikan dirinya di tengah badai. Namun, Gibran tahu kemenangan ini hanyalah awal. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, banyak tugas rakyat yang menunggu, dan intrik politik yang tak pernah tidur. Ia melangkah dengan keyakinan baru, bahwa setiap fitnah yang datang hanya akan membuatnya lebih kuat. Dalam hati, ia berbisik, kegelapan boleh mencoba menelan cahaya, tapi cahaya akan selalu menemukan jalannya. Dan dengan itu, Gibran melangkah ke babak baru, dari fitnah menuju kemenangan kebenaran.